Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallim wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli Emambas. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayah dan juga taufiknya, sehingga kita masih tetap di dalam genggaman iman Islam, dan insya Allah tidak akan menukarnya dengan ajaran penyembah roh-roh, penyembah setan, yang kemudian diimani segolongan manusia dengan meminjam kata Allah, meminjam kata Alkitab, meminjam kata ayat, bab, Rasul Nabi dari Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat sekalian, sepandai-pandainya manusia membungkus satu bangkai yang busuk, pasti akan tercium juga para sahabat. Allah kemudian menciptakan makhluk, di mana makhluk ini berupa manusia, diberi akal sehat oleh Allah untuk senantiasa difungsikan, digunakan untuk mencari jati diri sebagai khalifah di muka bumi, di mana konsepnya kemudian adalah mengedepankan akal di dalam beriman. Jadi tidak serta-merta beriman tanpa memahami dan memaknai apa yang diimani itu sudah berdasar kepada kebenaran, atau yang diimani itu hanyalah sebuah angan-angan belaka. Para sahabat sekalian, beberapa hari belakangan ini saya sering dijapri ya, serangan pajar lah istilahnya, dari beberapa misionaris yang mencoba untuk membodoh-bodohi saya dengan menghujat Rasulullah Muhammad SAW, baik itu secara terang-terangan maupun dengan sindiran. Tapi alhamdulillah, sebagai orang yang memahami tentang ajarannya sendiri, insya Allah kita mampu untuk membantah segala tuduhan yang dituduhkan mereka berdasarkan tanpa ilmu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian para sahabat sekalian, juga santer kita dengarkan ada seekor serigala hitam yang menggunakan kopiah, menggunakan lambang simbol Garuda Pancasila, tanpa ilmu mencaci maki, menghina Islam, menghina Rasulullah Muhammad SAW. Ibarat orang yang tidak memahami apa itu kuman, apa itu virus, apa itu bakteri, sehingga dia makan, dia minum, bahkan tidur bersama virus, tidur bersama bakteri, dan bahkan makan bakteri dan virus itu sendiri tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, dia tidak pernah diajarkan tentang apa itu jin, selain daripada hanya berasal daripada pemahaman buku bahasa Indonesia yang kemudian dianggap sebagai kitab suci. Sebentar kita akan membahas kenapa para serigala ini alergi dengan kata jin. Ya, nanti kita bahas. Yang pertama yang ingin saya kemukakan di sini adalah tentang pernyataan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Situ dikatakan kana minal jinni, iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Tuhannya. Jadi ada dua golongan yang akan kita bicarakan di sini para sahabat. Yang pertama adalah golongan manusia, yang kedua adalah golongan jin. Kalau di dalam konsep Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi kata Allah, aku Tuhan pencipta alam semesta, tidaklah sekali-kali menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk taat menyembah kepadaku. Jadi ada dua makhluk yang dicipta oleh Allah yang tugasnya adalah menyembah kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Nah, kita balik nih, kita bahas manusia dulu. Kita bahas jin dulu. Golongan jin yang taat kepada Allah itu tetaplah disebut sebagai jin. Namun golongan jin yang ingkar taat kepada Allah disebut iblis. Saya ulang, golongan jin yang taat kepada Allah disebut jin. Golongan jin yang ingkar terhadap Allah disebut iblis. Nah, itu dari sisi jin. Sekarang kelompok yang kedua, manusia. Manusia yang taat kepada Allah disebut muslim. Yang ingkar kepada Allah disebut kafir. Jadi jin yang taat itu setara dengan muslim, jin yang adalah iblis itu setara dengan kafir. Nah, ini perlu kita ungkap. Bahwa jin yang ingkar terhadap perintah Allah disebut iblis. Manusia yang ingkar terhadap perintah Allah juga disebut iblis, tapi bahasa dalam Al-Quran menyebutnya dengan sebutan kafir. Jadi antara iblis dan kafir itu 11-12. Nah, ini kita akan mengerucut nanti siapa iblis, siapa kafir. Jadi iblis yang menentang Allah karena tidak sujud memberikan penghormatan terhadap Nabiullah, maka itu disebut dengan iblis karena dia bersikap sombong dan merasa paling baik. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi makhluk yang tidak sujud menghormat kepada Adam disebut dengan sebutan iblis. Makhluk yang tidak sujud menghormat taat kepada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kafir. Jadi iblis yang ingkar sujud kepada Adam disebut iblis. Kemudian manusia yang enggan sujud kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kafir. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi hanya ajaran Islamlah yang mengajarkan tentang jin. Para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengenal jin. Memang mereka tidak kenal jin. Karena kata Yesus dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya.
tentang penginsapan dunia akan dosa, tentang hukum-hukum, tentang keadilan. Jadi para sahabat sekalian, iblis itu ketika diperintahkan, makhluk suci yang tadinya taat kepada Allah ketika diperintahkan untuk kemudian sujud kepada Allah, sujud menghormat kepada Adam, iblis ini kemudian membangkang. Padahal bukan terhadap Adamnya, tetapi terhadap muatan yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan di situ? Pencipta. Pencipta memerintahkan sujud menghormatlah kalian kepada Adam. Tapi para iblis tidak mau sujud. Sama ketika ada perintah untuk taatlah kalian kepada Rasul yang mengajarkan kepadamu tentang rahmatan lil alamin, tetapi ingkar, maka dia juga termasuk golongan iblis. Iblis berkata dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam surah As-Sad juga ada, ya, para sahabat-sahabat sekalian. As-Sad ayat 79 sampai ayat 83. Situ dikatakan qala rabbi fanazirni, dan seterusnya dikatakan. Artinya bahwa di ayat ini iblis itu berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Kemudian iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi iblis ini dari sejak Adam, itu bersumpah dan meminta kepada Allah untuk ditangguhkan usianya, untuk membuktikan bahwa aku akan membuktikan bahwa anak keturunan Adam itu semuanya akan ingkar dan tidak ada yang sujud kepadamu, kecuali hanya sedikit orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Jadi iblis ini tidak tinggal diam. Iblis ini akan selalu mengajarkan manusia untuk ingkar, menyembah kepada Allah. Nanti kita lihat siapa keturunan iblis, siapa yang kemudian menjadi pengikut daripada iblis, ingkar terhadap Allah. Melalui kitabnya, dia akan mengajarkan, iblis ini akan mengajarkan untuk menyembah kepada manusia. Nanti kita lihat. Lantas apa hubungannya dengan jin? Ya, di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15 itu sangat jelas dikatakan bahwa wa khalaqal jinna, ya, mimmarijin minnar, dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Di dalam hadis Muslim juga Ahmad dan Tirmizi, bahkan juga Ibnu Majah, ya para sahabat, di situ dikatakan bahwa malaikat itu dicipta dari cahaya, jin dicipta dari nyala api, dan Adam dicipta dari apa yang telah diterangkan kepada semua manusia, yaitu bahwa Adam dicipta dari tanah sesuai dengan apa yang tertuang dalam surah Al-Baqarah. Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, jin itu sebuah makhluk yang sama seperti manusia. Jadi mereka itu bisa ingkar, bisa kafir, mereka juga bisa menjadi muslim. Apa muslim itu? Berserah diri, taat kepada perintah Allah kepada mereka. Di dalam Al-Quran surat Jin, ya, dikatakan di ayat 11, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami pula ada yang tidak demikian halnya. Ada yang menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin itu sama seperti manusia. Ada yang kufur, ada yang muslim, ya, ada yang ingkar, ada yang taat. Wa anna minal muslimin wa minna, dikatakan di ayat itu bahwa sesungguhnya di antara kami, ya, kata jin, ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Itu juga diterangkan dalam surah Jin. Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, apa yang membedakan antara jin dengan setan atau iblis? Jadi setan itu atau iblis itu adalah sifat, dan dia bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Jadi segala perilaku jahat yang menentang Allah,
dan mengakibatkan murkanya Allah itu datang kepada orang tersebut, itu adalah merupakan sifat setan. Perilaku buruk ini ya bisa dilakukan oleh jin dan bisa dilakukan oleh manusia. Nah, perilaku buruk yang ingkar terhadap Allah, menentang ajaran para nabi, dari golongan manusia disebut kufur atau kafir, dari golongan jin disebut setan atau iblis. Jadi jika ada jin yang punya sikap jahat, berarti dia memiliki sifat setan. Nah, jika ada manusia juga yang memiliki sifat jahat, ingkar terhadap ajaran Tuhan, maka dia disebut setan juga. Jadi setan, kafir itu sama. Itu hanya bahasa yang membedakan. Iblis diberikan kepada dinobatkan kepada jin, kemudian kafir dinobatkan kepada manusia yang ingkar sujud menyembah kepada penciptanya, malah dia lebih senang konser. Ya, itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian para sahabat sekalian, dikatakan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Ya, Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Itu ayat sangat familiar di antara umat Islam. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, inilah bisikan setan yang bersembunyi itu adalah betul-betul setan yang dari golongan jin. Jadi kalau ada kejahatan setan yang tersembunyi, tidak terlihat, itu berarti bisikan setannya setan yang berupa jin. Tapi kalau bisikannya berupa manusia, itu berarti kafir. Ya, jadi bisikan ada orang-orang yang mengajak kita menyembah kepada sesama manusia, mengajak kita menyembah roh-roh bertanduk tujuh, bermata tujuh, mengajak kita untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Tuhan dan menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Ya, itu berarti dia itu adalah iblis yang berwujud manusia. Makanya dikatakan, hindari kami dari kejahatan bisikan yang tersembunyi di dalam dada manusia, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Itu jelas minal jinnati wan nas. Jadi manusia itu, kita ini seorang muslim harus berdoa kepada Allah supaya Allah itu menghindarkan kita dari bisikan kejahatan ke dalam dada kita. Kejahatan yang dibisikkan melalui YouTube oleh orang-orang yang buta Quran, yaitu berupa manusia, dan bisikan setan yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia berupa hawa nafsu. Jadi kesimpulannya para sahabat sekalian, iblis itu sudah pasti jin. Tapi jin belum tentu iblis. Ya, belum tentu iblis. Sama, kafir itu sudah pasti manusia. Tapi manusia belum tentu kafir. Nah, iblis itu sudah pasti setan. Ya, iblis itu sudah pasti setan. Berarti kalau dikatakan kafir itu sudah pasti manusia, tapi kafir itu juga sudah pasti adalah iblis, tapi berupa manusia. Jadi tidak semua jin itu adalah setan. Karena jin ada yang taat kepada Allah. Manusia dan jin ada yang jahat. Manusia dan jin ada yang taat. Manusia yang taat disebut muslim, manusia yang jahat disebut kafir. Gitu. Jin juga demikian. Ya. Jadi jin yang taat kepada Allah itu disebut jin, tetap disebut jin, bisa juga disebut malaikat, makhluk gaib, makhluk yang suci, bisa. Kemudian jin yang jahat disebut iblis atau setan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kenapa di dalam Kristen itu sangat anti terhadap jin? Ada apa dengan mereka ini? Kenapa anti terhadap jin? Ada hal yang menarik yang ingin saya informasikan kepada para sahabat sekalian. Bagaimana kemudian
makhluk kasar yang berlaku seperti setan ini, ya, tertipu oleh tipuan mereka sendiri. Jadi ada orang yang menggali kuburan, menggali lubang untuk mencelakakan orang lain, tapi ternyata yang jatuh ke lubang itu adalah si pembuat lubang itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang-orang ini, ya, orang-orang ini yang selain daripada muslim, ya, lawan daripada muslim, orang-orang kafir ini itu sudah tahu sebenarnya bahwa kitab mereka itu hanyalah bahasa Indonesia yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Tapi sok merasa suci, sok merasa menghakimi gitu loh. Bahwa kita adalah pengikut Nabi yang dikerumuni oleh jin. Karena mereka tidak tahu jin itu makhluk apa gitu loh. Mereka nggak tahu. Lalu dari mana mereka ini tahu tentang jin? Dari sebuah buku yang telah menipu mereka. Coba teman-teman saya kasih contoh. Di dalam Imamat 17 ayat 7. Nah, ini adalah sumber pengetahuan mereka tentang jin karena ketipu oleh buku yang mereka imani. Kita buktikan. Imamat 17 ayat 7, tolong dicatat. Di dalam terjemahan baru, terjemahannya begini. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Coba, kepada jin-jin. Akan tetapi, para sahabat sekalian, nanti akan berubah itu. Sebelum direvisi, ternyata bukan begitu terjemahnya. Terjemahan barunya gini. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Itu perjanjian baru. Sebelum direvisi ke dalam, setelah direvisi ke dalam kitab baru. Buku baru. Nah, bagaimana bunyinya di terjemahan lama, di buku Indonesia yang ejaan lama, ya, bukan terjemahan lama, tapi ejaan lama. Dan jangan mereka itu lagi mempersembahkan persembahannya kepada setan. Nah, tuh. Yang diturutinya dengan sinahnya. Maka inilah menjadi satu hukum yang kekal bagi mereka turun-temurun. Jadi yang terjemahan baru menuliskan kepada jin-jin, ya, kemudian terjemahan lama menuliskan kepada setan. Padahal antara setan dan jin belum tentu sama. Setan belum tentu jin. Jin belum tentu setan, setan sudah pasti jin. Nah, inilah kebodohan orang-orang yang tidak memiliki ori teks kitab. Nah, kalau kita melihat dari terjemahan tahun 1985 para sahabat-sahabat sekalian, lebih gila lagi. Kenapa dikatakan lebih gila lagi? Karena di situ dikatakan apa? Bangsa Israel harus tetap setia kepada Tuhan dan sekali-kali tidak boleh menyembelih binatang di ladang-ladang. Apa nyambungnya coba? Bangsa Israel harus tetap setia kepada Tuhan dan sekali-kali tidak boleh menyembelih binatang di ladang-ladang. Padahal di terjemahan barunya tidak ada disebut Bani Israel. Tidak ada disebut menyembelih hewan di ladang-ladang. Gila enggak ini? Satu kitab, satu bab, satu ayat yang sama, bunyinya berbeda. Ya. Nah, yang lucu lagi, terjemahan 2008. Pingin dengar. Dengarkan baik-baik. Dan mereka tidak akan lagi mengorbankan kurban-kurban mereka kepada kambing-kambing berhala. Sahabat-sahabat sekalian, di terjemahan lama, terjemahan baru ada sahabat mendengarkan kata kambing-kambing. Gak ada kan? Gak ada. Jadi terjemahan 2008 disebutkan kepada kambing-kambing berhala. Terjemahan 1985 dikatakan menyembelih binatang di ladang-ladang. Lalu kemudian terjemahan 54 dikatakan menyembelih kepada setan. Terjemahan baru disebut berkorban mereka kepada jin-jin. Apa-apaan ini?
Nah, sekarang bagaimana bisa membuktikan ini benar atau tidak? Yang benar ini jin-jin, berhala, syaitan, atau bembe-bembe, kambing-kambing, wedos. Kita tengok ya, orang yang pernah belajar tentang original teks dan critical kitab suci, itu pasti tahu. Ternyata yang mereka terjemahkan menjadi jin-jin itu, para sahabat, ori teksnya itu adalah lazirim. Lazirim itu artinya untuk rambut mereka, untuk bulu mereka, bukan jin. Paling dekat di sini adalah kambing, karena kambing itu adalah makhluk berambut atau kambing makhluk berbulu. Jadi tidak ada jin di situ. Kenapa kemudian paradigma berpikir mereka tentang jin itu jelek? Ya, karena di dalam kitab mereka ditipu dengan terjemahan yang asal-asal tidak berdasar. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Nah, identik jin-jin itu adalah makhluk yang buruk. Padahal jin itu adalah makhluk yang juga menerima perintah dari Allah untuk taat. Nanti kemudian ketika ingkar baru disebut iblis. Sama dengan manusia. Nanti setelah dia ingkar baru disebut kafir. Nah, di sini mereka mengartikan jin-jin. Padahal ori teksnya disebutkan lazairim. Lazairim itu artinya untuk rambut mereka atau untuk bulu mereka. Kalau mereka ingin kali menghina, maka seharusnya mereka menggunakan kata kambing. Karena kambing itu adalah makhluk berbulu. Ya, inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh serigala hitam yang tidak mengerti tentang kitab suci mereka sendiri. Kemudian, ada lagi yang lucu, para sahabat. Kenapa orang-orang ini fobia terhadap jin? Dikiranya jin itu adalah pasti setan. Dikiranya jin itu adalah pasti iblis. Nah, inilah ketololan orang-orang yang tidak pernah belajar. Tapi hanya karena terusir dari gereja, karena pernah menjadi driver, pernah menjadi sopirnya seorang pendeta, ketika diperintahkan untuk mencari tanah atau lahan untuk dibuat sebagai tempat gereja, dikasihlah sama penjualnya 5.000, dijual ke pendeta yang disopirinnya itu 15.000. Akhirnya diusir. Sakit hatilah dia, sehingga mencari duit dengan cara menipu, memutarbalikkan ajaran Islam dengan modal hujat dan menghina. Nah, dari mana lagi kata-kata jin ini ada dalam kitab mereka? Sahabat-sahabat sekalian, ternyata itu juga mereka ambil dari buku ejaan lama, ejaan baru, yang mereka sebut Alkitab tanpa malu-malu. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Yesaya 34 ayat 14, mereka bunyikan ayatnya begini. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Itu di terjemahan baru atau ejaan baru setelah direvisi dari ejaan lama. Terjemahan 2018, sahabat-sahabat sekalian, di situ jelas dikatakan binatang-binatang gurun akan bertemu dengan serigala, dan kambing liar akan memanggil kawan-kawannya. Hewan malam akan tinggal di sana dan akan menemukan tempat beristirahat. Tertang-tang-tang-tang. Di situ tidak ada kata jin. Yang ada kata kambing. Kambing liar. Coba, ini kalau direvisi ini bisa-bisa 50 tahun ke depan berubah. Kambing liar pakai helm. Bisa, karena tidak ada acuan ori teks. Bisa, kambing liar pakai helm. 50 tahun kemudian, kambing liar pakai helm dengan lengkap lipstick. Ahai, inilah yang saya katakan. Orang-orang yang ini ingin mengkritisi ajaran agama Islam, sementara mereka buta terhadap buku mereka, gitu loh. Terjemahan lamanya, di sana bertemulah harimau. Nah, kapan-kapannya ada harimau disebut
Di terjemahan baru tidak ada itu harimau. Yang ada adalah anjing hutan. Coba, di sanalah bertemu harimau. Nah, di sini disebut lagi harimau dahan. Dengan serigala dan setannya pun berseru seorang akan seorang. Lagipun hantu malam berhinggap di sana dan mendapat tempat perhentian. Nah, lagi-lagi muncul kata hantu di sini. Lucu ini ajaran, ya. Terus kemudian di terjemahan 1985 dikatakan begini, binatang buas akan berkeliaran di dalamnya, hantu-hantu bersahut-sahutan, dan hantu malam mencari tempat beristirahat. Inilah bukti bahwa mereka asal-asal. Mana ada hantu bersahut-sahutan? Kayak mana itu hantu bersahut-sahutan? Bagaimana pula itu hantu malam mencari tempat beristirahat? Hantu itu ternyata kelelahan juga rupanya ya. Capek gitu, habis jualan jamu. Gila nggak ajaran kayak begini? Nah, kalau di atas dikatakan kambing liar. Terjemahan 2008 dikatakan anjing hutan. Wele, 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 wele. Kenapa nggak sekalian bilang cicak-cicak nakal, ya? Atau nyamuk-nyamuk berkondek? Nah, inilah yang saya katakan. Orang-orang kayak begini mau ngajarin kita Quran. Orang-orang yang punya kitab ini yang mau ngajarin kita hadits. Padahal para sahabat sekalian, kalau kita jeli melihat secara kritik teks, kita lihat di Yesaya 34 ayat 14 itu di situ bahasa aslinya adalah Usai Irim. Usai Irim itu artinya apa? Kambing liar. Kambing liar. Usai Irim itu kambing liar artinya. Tapi mereka terjemahkan menjadi apa? Jin. Lagi-lagi jin difitnah. Menjadi apa? Menjadi konotasinya buruk. Coba. Kambing liar mereka rubah menjadi jin. Sehingga ketika ada jin yang datang kepada Rasulullah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka ketawai. Mereka tertawakan. Karena mereka tidak tahu jin itu apa gitu loh. Dan harusnya mereka malu. Jin ketika mendengarkan Al-Quran, mereka taat. Taat menyembah kepada sang penciptanya. Karena yang menciptakan jin itu tentu adalah Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi. Para jin ketika mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka kemudian sujud taat menyembah kepada Allah. Ayo. Tapi mereka sudah dari kiri, kanan, atas, bawah, utara, barat, selatan, timur, suara untuk menyerukan menyembah kepada Allah. Tetap saja mereka ingkar. Berarti jin yang mereka hinakan lebih mulia daripada mereka yang kafir. Jin mendengarkan Al-Quran, mereka taat. Mereka kembali kepada Allah. Yang tadinya ingkar kembali kepada Allah. Yang mereka masih mau taat kepada Allah, tetap taat kepada Allah. Yang ingkar disebutlah iblis. Tapi mereka ada golongan yang ketika mendengarkan Al-Quran, mereka taat. Sama ketika Al-Quran diperdengarkan kepada manusia, di antara mereka ada yang mu'alaf, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang bertakwa, dan yang ingkar disebut kemudian kafir. Jin yang mendengarkan Al-Quran jauh lebih mulia daripada yang mengaku manusia, tetapi ingkar terhadap Al-Quran yang telah diperdengarkan kepadanya. Harusnya malu membawa dalil itu, bukan malah menghina. Anjing hutan berubah menjadi hantu-hantu malam. Hantu-hantu malam berubah menjadi jin. Belum lagi dirubah lagi menjadi anjing liar. Belum lagi berubah menjadi binatang-binatang gurun. Lalu kemudian habis itu berubah lagi menjadi binatang buas. Habis itu berubah lagi menjadi harimau. Wow. Ini apa-apaan ini? Padahal kalau kita melihat Usai Irim itu artinya adalah kambing liar. Kenapa mereka menghina jin? Karena mereka diperbodoh oleh buku yang mereka anggap sebagai kitab suci. Kemudian satu lagi ya, ada beberapa ayat di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil terjemahnya entah dari mana. Itu di dalam di dalam Yesaya ya, Yesaya 34 ayat 14. Sorry. Yesaya berapa? Sorry ya.
Saya lupa ayatnya. Yang pasti bahwa mereka itu tidak ngerti gitu loh. Bahwa ternyata di dalam kitab mereka itu bukan artinya jin, tetapi mereka rubah-rubah. Ya. Mereka rubah artinya. Yang mereka rubah kata-kata yang ada di dalam kitab mereka. Setelah mereka tahu, oh jin itu ada begini dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah dikerumuni oleh jin. Oh, dia rubah. Yang tadinya kambing, dirubah menjadi jin. Supaya konotasi jin itu menjadi buruk. Padahal jin itu adalah makhluk ada di antara mereka yang taat. Ada yang mereka muslim. Mereka yang taat mendengarkan perintah Allah disebut muslim, jin muslim. Mereka yang ingkar terhadap perintah Allah disebut jin kafir. Ada. Sama seperti manusia. Ada yang ingkar, ya, ada yang kafir. Nah, jin yang ingkar disebut iblis. Manusia yang ingkar disebut kafir. Nah, coba sahabat-sahabat artikan aja itu. Di dalam Yesaya 13 ayat 21. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ juga ada dikatakan, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan berlompat-lompat. Luar biasa kan? Bagaimana dengan terjemahan 19 ayat 85? Apakah di situ tertulis jin-jin? Tidak. Lalu apa yang berlompat-lompat di situ? Dikatakan di situ, maka kambing-kambing liar akan berjingkrak, jingkrak. 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 Itu jangkrik ya, sorry. Jangkrik, jangkrik. Ini jingkrak, jingkrak. Jadi, aduh, kawan-kawan. Sangat luar biasa ini kitab. Ya. Di terjemahan baru diartikan jin-jin. Di terjemahan lama digantikan apa? Kambing-kambing liar akan berjingkrak-jingkrak. Wah, ini bisa dibuat lagu ini nanti nih. Kambing-kambing liar, terjemahan 2018. Kemudian apa lagi? Segala syaitan, terjemahan 1954. Terjemahan 1985, kambing-kambing liar berjingkrak-jingkrak. Ya, kalau di terjemahan 2008, kambing jantan. Lalu kemudian terjemahan 2011, kambing-kambing liar lagi. Terjemahan 2015, kambing-kambing liar lagi. Terjemahan baru berubah menjadi jin-jin. Luar biasa ini. Jadi jin itu selalu mau dibuat buruk. Gitu loh. Sementara jin ketika mendengarkan Al-Quran, ada yang taat menyembah kepada Tuhannya para nabi. Mereka ketika diperdengarkan Al-Quran malah menghina. Ya, makanya sebenarnya yang benar di sini kambing-kambing liar akan berjingkrak-jingkrak itu mereka. Lucu kan, kawan-kawan? Ini apa ini namanya nih? Di terjemahan tahun-tahun sebelumnya disebut kambing-kambing liar. Ya, terus lalu kemudian terjemahan berikutnya kambing-kambing jantan. Habis itu berubah lagi. Kambing-kambing liar akan berjingkrak-jingkrak. Lalu kemudian di terjemahan setelahnya disebut lagi segala setan. Lalu di terjemahan berikutnya kambing-kambing liar bermain-main di sana sini. Terjemahan baru kemudian apa? Dan jin akan melompat. Padahal di ori teksnya itu jelas dikatakan iyim. Di situ ada kata iyim yang artinya adalah serigala atau terancam. Jadi terancam ini atau iyim ini itu bisa diartikan juga dengan serigala. Jadi tidak ada jin-jin di situ. Tidak ada jin-jin. Jadi orang ini memang didoktrin untuk menghinakan jin. Padahal jin itu sebelum ada perintah kepada mereka untuk sujud kepada Adam, mereka adalah makhluk yang suci. Mereka adalah makhluk yang taat. Nanti mereka ketika tidak mau sujud kepada Adam, sujud dalam arti penghormatan, barulah kemudian mereka disebut makhluk ingkar. Disebutlah mereka iblis.
Nah sama, ketika manusia di atas muka bumi ini belum ada perintah untuk sujud menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW, mereka sebagian taat kepada para nabi. Tapi ketika kemudian datang Rasul Muhammad SAW dan mereka diminta untuk masuk ke dalam pengajaran ini dan mereka ingkar, maka disebutlah kafir. Jadi kafir adalah julukan untuk makhluk bernama manusia yang ingkar terhadap perintah Tuhan, dan iblis adalah julukan kepada makhluk halus yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, nanti para sahabat-sahabat sendiri yang mikirkan bahwa mama, kenapa mereka disebut dengan kufur? Ternyata mereka punya saudara kembar di luar daripada alam manusia. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa itu adalah perintah Allah untuk kemudian taat kepada Allah, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jadi manusia itu diseru, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi jin yang ingkar disebut iblis, manusia yang ingkar disebut kafir. Ya, jadi teman-teman yang membahas ini akan lama kelamaan ini akan kebuka semua nih. Andai saja saya banyak waktu, saya akan permalukan semua yang suka menghujat Al-Quran, yang suka menghujat Rasul Muhammad SAW. Sekarang begini, ketika Rasulullah Muhammad SAW mereka hujat, wah, kenapa kalian percaya kepada Muhammad SAW? Beliau itu pernah dikerumuni jin. Ya, dia itu pernah membacakan Al-Quran kepada jin. Kenapa kalian mendengarkan dan mengikuti dia? Halo, nenekmu kiper. Kamu lupa bahwa manusia yang kau sujuti, yang kau sembah itu pernah digodai sama iblis. Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran karena dia adalah pembawa rahmat bagi semesta alam, bukan hanya kepada manusia, dia juga rahmat bagi makhluk yang lain, termasuk jin. Membacakan Al-Quran, jin taat mendengarkan itu, jin takjub membacakan itu, kemudian di antara mereka ada yang menjadi muslim. Apa yang salah? Yang salah kemudian adalah ada sembahan yang mana yang menyembah suka menghina Islam, tapi yang disembah pernah dibopong oleh iblis. Dibawa, ditenteng, tak enteng-enteng, tak enteng-enteng, tak enteng-enteng, ditenteng naik ke bukit, ditenteng ke padang gurun, ditenteng naik ke bait Allah, Tuhan ditenteng. Oke, mana tuh? Yuk, nyanyi lagi yuk. Tak enteng, tak enteng-enteng, tak enteng-enteng, Tuhan ditenteng. Luar biasa. Kalau di dalam Islam, justru ketika mereka dibacakan ayat suci Al-Quran, ada yang beriman. Ada yang kembali menyembah kepada Allah. Ini malah tidak. Tuhan ditenteng, dicobai sama setan. Wow. Masih sempat juga dia menghina Quran. Udah nyata-nyata dia menyembah sosok manusia yang digodai oleh iblis. Menghina kita. Subhanallah. Orang apa ini? Inilah Allah katakan, sehina-hinanya makhluk adalah orang yang kafir. Karena tidak menggunakan otak. Tidak menggunakan akal gitu. Bisanya cuma menghina. Lupa tentang dirinya. Ya, lupa tentang dirinya. Padahal para sahabat sekalian, asbabul nuzulnya jelas. Kenapa kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat suci Al-Quran, ya, lalu kemudian ada sekelompok makhluk
yang takjub dengan bacaan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin aja takjub mendengarkan kalimat itu. Coba, jin takjub dengan kalimat itu. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Gitu loh. Mereka kembali iman kepada Allah. Mereka kembali ke golongan mereka, mendakwakan untuk sujud hanya kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka takjub mendengarkan bacaan Rasulullah. Lalu mereka mendakwai umatnya, mendakwai golongannya. Wahai bangsa jin, tiadalah Allah menurut Al-Quran menciptakan kita illa liya'budu, kecuali menyembah hanya kepada dirinya. Subhanallah. Lantas mereka nyata-nyata di dalam kitab yang mereka tenteng setiap saat dikatakan apa? Ya, Tuhan itu tidak mungkin dicobai oleh iblis. Tuhan tidak mungkin dicobai oleh iblis. Di mana dalilnya tertulis? Di hadits? Bukan. Al-Quran? Bukan. Lalu di mana? Yakobus 1 ayat 13. Sebab Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti kalau ada yang dicobai oleh yang jahat atau iblis, itu bukan Tuhan. Ini loh kitab kamu yang membaca, yang menuliskan kayak gitu. Jadi kalau ada sosok yang dicobai oleh setan, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Mana ada Tuhan dicobai? Masya Allah. Otak kok ditaruh di selangkangan. Ayat di dalam kitab sendiri menerangkan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yakobus 1 ayat 13. Ada Tuhan yang ditenteng, dibawa ke gurun, dibawa iblis, lalu dibodoh-bodohin. Aku akan memberikan dunia beserta isinya jika kamu sujud kepadaku, wahai anak Maria. Lalu anak Maria menjawab, enyalah iblis, sebab ada tertulis, kau hanya menyembah kepada Allah saja. Enyalah iblis. Ya, engkau diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Yesus kepada iblis aja perintahnya sujud kepada Allah. Apalagi kepada Bani Israel. Lah muncul golongan malah nyembahnya kepada anak Maria. Ini ajaran dari mana, Thomas? Mas? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat suci Al-Quran. Bukti makhluk halus pun takjub menandakan Quran itu adalah kalamullah, bahasa langit. Lawang coba kitab lu baca. Baca itu anunya di jama-jama. Ada ini buah zakar segala macam dan seterusnya. Baca, siapa yang takjub di situ? Para pemburu syahwat. Yang takjub itu. Makanya nggak boleh dibacakan kepada anak-anak. Kalau Al-Quran itu, luar biasa. Al-Quran itu ketika dibacakan, orang-orang yang memiliki hati bersih akan tenang mendengarkan. Ya, akan takjub mendengarkan. Tidak sama seperti kitab lain. Kalau Al-Quran dibacakan, orang itu akan tersentuh hatinya. Maka jangan salah, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan ayat-ayat suci dari langit,
Makhluk-makhluk ini takjub. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmal wal habbu zul asfi wal rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Takjub, sahdu, hati yang bersih akan mendapatkan fitrahnya kembali untuk sujud pada Sang Pencipta. Bukan malah ditenteng, Pak. Weh, ada Tuhan ditenteng, dicobai sama setan. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak bisa dicobai oleh iblis. Jadi kalau ada makhluk yang dicobai oleh iblis, ya, itu pasti bukan Tuhan. Ya, tapi makhluk Tuhan. Bukti ketika makhluk ini dicobai, apa kata dia? Sembahlah Allah, hanya kepada Dialah engkau harus sujud. Subhanallah. Ini adalah ajaran yang sangat indah sebenarnya. Tapi sayang, sesuatu yang baik ketika jatuh di tangan orang jahat akan menjadi sesuatu yang jahat. Ya, senjata misalnya, ketika jatuh kepada orang yang baik, senjata itu tidak berbahaya. Tapi ketika senjata itu jatuhnya di orang jahat, maka akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Bacaan Quran ketika dikerumuni oleh jin, karena mereka takjub mendengarkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, akan menjadi jahat ketika yang membahasnya adalah penjahat. Ya. Akan menjadi runyam ketika yang mengkajinya adalah draper, seorang pemuka agama yang menipu majikannya, tanah harga 5.000 dibilangnya 15.000. Adalah sangat jahat kemudian ketika kalamullah bahasa langit yang harusnya dibacakan dengan tartil, dibacakan dengan makhraj huruf yang benar, hanya dibaca dengan menggunakan bahasa Latin. Seorang TKI yang putus asa, sering dimarahi majikannya, pulang ke negaranya, melihat di lingkungan keluarganya nggak bisa ngapa-ngapain, ya banting setir, jadi kafir dia. Lalu kemudian meniti karir menjadi driver seorang pemuka agama. Diperintahkan cari tanah. Weh Cornelius, lu cari tanah yang murah yuk. Yuk majikon. Begitu dapat dari orang, iki berapa mas? Oh iki 5.000. Oke, thank you, kata dia. Kemajikannya, ada bos, saya udah dapat tanah bos. Berapa Cornelius? 15.000 1 meter. Dibayarlah sang bos. Besok hari sang bos ketemu sang penjual tanah. Lu bener jual sama Cornelius itu 15.000? Oh enggak mas, aku orang jualnya cuma 5.000 kok. Dipecat dia jadi sopir, putus asa dia sekarang. Ya, kerjanya sekarang menghina Islam, pakai kopiah, pakai lambang Pancasila di dadanya. Tulisannya besar-besar di belakang NKRI. Nenekmu kiper. Apa dengan cara-cara seperti itu Anda sudah dianggap benar?
Anda boleh dianggap benar kalau Anda ngundang saya dialog, atau Anda berani masuk ke room saya untuk dialog, bahas Al-Quran, itu baru hebat. Atau bahas gospel, itu baru hebat. Loh, kok cuma bicara sendiri, nggak berani lagi masuk di grup WA, percuma, ganti nomor terus. Ganti nomor terus, kabur dari Zulkifli sama Bas, Cornelius. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kepada anak-anak saya, adinda saya di luar sana ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa jin itu adalah makhluk yang suci tadinya. Ketika ada perintah bersamaan mereka dengan para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diperintahkan sujud, maka sujud, melainkan dari golongan iblis. Siapa iblis itu? Dari golongan jin yang enggan untuk sujud kepada Adam karena menganggap derajat mereka lebih tinggi. Ada lagi yang enggan sujud kepada Rasulullah Muhammad SAW karena menganggap mereka lebih tinggi, lebih duluan hadir di atas muka bumi. Itulah. Jadi ada golongan dari jin berupa iblis, ada golongan dari manusia berupa kafir. Itu ya, adik-adik sekalian, anakku sekalian yang ada di luar sana, jangan tergoda menyembah makhluk, apalagi makhluknya pernah digodai setan. Anak-anakku di luar sana, jangan tergoda menyembah manusia, karena kita ini adalah manusia. Tidak boleh menyembah kepada makhluk. Anjing saja tidak ada menyembah kepada anjing. Monyet saja nggak ada yang menyembah kepada monyet. Ini ada orang sok jagoan menghina Al-Quran, nyembahnya kepada sesamanya manusia. Nenekmu kiper. Baik para sahabat-sahabat sekalian, ya, saya kembali ke tema kita yang tadi, bahwa tidak semua makhluk berupa jin itu yang didakwai itu mau mengikuti dan beriman. Di antara mereka ada yang saleh, ada yang kafir, ada yang ingkar. Mereka menempuh jalan yang berbeda-beda seperti yang saya terangkan di awal. Bahwa di antara mereka jin ini ada yang bertakwa, ada yang beriman, ada yang meninggalkan kemudian perintah yang sudah diajarkan oleh Allah terlebih dahulu. Rasulullah Muhammad SAW setelah jin-jin yang pertama kali mendengarkan Al-Quran, ya, bagaimana kemudian para jin ini kembali kepada kaumnya mereka, golongan mereka, bangsanya mereka. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka terbagilah kaum golongan jin ini menjadi golongan yang beriman pada Rasul Muhammad SAW dan golongan yang membangkang. Jadi ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang kufur. Nah, ada juga orang yang buta huruf, marah kalau disebutkan bahwa Abraham itu muslim, Musa itu muslim, Yesus itu muslim. Karena mereka nggak tahu muslim itu apa. Mereka nggak ngerti. Mereka ngambil kata kafir, tapi menolak kata muslim. Padahal sejatinya ketika mereka mengambil kata kafir dari Al-Quran, mereka juga harus mengambil kata muslim, karena itu adalah pasangan. Layaknya tinggi, rendah, besar, kecil. Gitu loh. Kalau dia ambil kata kafir, ingkar, berarti mereka juga harus mengambil kata muslim. Nah, siapa muslim dalam kitab mereka? Tentu Yesus. Tidak mungkin mereka mau mengatakan Yesus itu adalah orang kafir, nggak mungkin. Berarti selain kafir, dia pasti muslim. Itu. Nah, muslim itu adalah orang yang berserah diri terhadap perintah-perintah Allah. Nah, apakah Abraham menolak perintah Allah? Tidak, berarti dia muslim. Apakah Daud menolak perintah Allah? Tidak, berarti dia muslim. Apakah Salomo menolak perintah Allah? Berarti dia muslim. Apakah Yesus menolak perintah Allah? Tidak, berarti dia muslim. Jin yang mengikuti dan taat perintah Allah berarti dia adalah muslim.
muslim. Makhluk apapun itu yang ingkar terhadap perintah Allah, dia adalah iblis. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi hati-hati. Hati-hati. Iblis itu, oh hebat kali cara menipunya iblis itu. Dia berpesan kepada manusia. Dengan cara apa? Dia berpesan kepada manusia. Dia mengajarkan anak Maria itu adalah anak Tuhan. Nah itu pesan iblis. Mau bukti, mau bukti, mau bukti. Di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Iblis atau setan yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Iblis yang adalah setan merupakan pihak yang paling sering menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Baik ketika mereka menjadi diri sendiri, maupun ketika merasuki manusia. Atau ketika mereka menyamar menjadi manusia. Sekali lagi saya katakan kepada para sahabatku, kepada anak-anakku, adik-adikku yang ada di luar sana. Yang mengajarkan paling sering dengan menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan adalah iblis, adalah setan. Baik ketika iblis ini menjadi dirinya sendiri, maupun ketika iblis ini merasuki manusia, atau setan ini menyamar menjadi manusia. Di mana dalilnya? Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9, Lukas 4 ayat 41, Matius 8 ayat 29, Markus 3 ayat 11, Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28. Semua itu adalah pesan iblis kepada manusia bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Ajaran Yesus ketika mengajarkan kepada Bani Israel, apa yang diajarkan? Kitabnya Musa. Kalau Yesus mengajarkan kitabnya Musa, para sahabat, berarti dia mengajarkan kitab Keluaran, berarti dia mengajarkan kitab Ulangan. Apa yang tertuang di dalam Keluaran dan Ulangan? Jangan kamu mengadakan Tuhan selain aku. Tuhan bukan manusia dan anak manusia. Berarti Yesus mengajarkan bahwa dirinya bukan Tuhan, karena dia adalah anak manusia. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia? Di dalam Matius sebanyak 30 kali. Di dalam kitab Yohanes sebanyak 14 kali. Di dalam karangan Lukas menyebut dirinya anak manusia sebanyak 27 kali. Di dalam karangan Markus juga dia sebut dirinya dengan sebutan anak manusia sebanyak 14 kali. Berarti Yesus menyebut dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Iblis menyebut Yesus dengan sebutan anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Sekarang Kristen duduk di mana? Ayo, yang jujur, yang jujur. Apakah mereka pengikut Yesus menyebut Yesus anak manusia, atau mereka cenderung ikut kepada setan dengan menyebut Yesus adalah anak Tuhan? Ayo. Jadi, aduh, sahabat-sahabat sekalian, sadis kalau kita ingin mengkaji lebih jauh, ya, perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang buta di dalam beriman. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya katakan, saya tidak ada fitnah, ini dalil yang menerangkan. Siapa yang sering menyebut Yesus anak Tuhan? Saya sudah ajarkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah setan, iblis. Di mana disebutkan itu? Lukas 8 ayat 28, Markus 5 ayat 7, Markus 3 ayat 11, Matius 8 ayat 28. Ayat 29. Kemudian Lukas 4 ayat 41, Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9. Siapa yang menyebut Yesus sebagai anak Tuhan? Iblis. Siapa yang menyebut dirinya sebagai anak manusia? Yesus. Di mana disebutkan itu? 30 kali di Matius, 14 kali di Markus, 20 kali di Lukas, 14 kali di Yohanes. Klop, dah selesai. Ya. Sekarang siapa yang mengikut perkataan setan yang mengatakan Yesus itu anak manusia, anak Tuhan? Ya, silakan dijawab sendiri. Jadi para sahabat, ketika ada yang datang membawa Indomie, mengajarkan kita bahwa anak Maria itu adalah anak Tuhan, itu adalah perpanjangan tangan setan. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke pintu bawa Indomie, mengajarkan anak Maria itu adalah Tuhan, itu adalah suruhan setan. Jadi jangan mau tertipu oleh itu. Baik, para sahabat sekalian, ya, saya sudah berpanjang lebar, yang pada intinya
bahwa orang yang buta Al-Quran akan senantiasa berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Kita umat Islam itu sadar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan bagi seluruh alam. Tidaklah aku mengutusmu wahai pengikut Rasul Muhammad SAW selain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi keberadaan kita pada malam hari ini semata-mata meluruskan fitnahan tentang tuduhan Rasul Muhammad SAW itu diburuk-burukkan dengan kemudian mengangkat sebuah ayat dari Al-Quran, baik itu dari surah Al-Ahqaf, Ad-Jin, dan seterusnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dikerumuni oleh jin. Itu betul. Ya, itu memang benar. Hadits sahihnya juga mengatakan seperti itu. Bahwa jin ini adalah makhluk ya, yang di antara mereka ada yang beriman dan ada yang ingkar. Sama seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang ingkar. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, para jin ini berkata, diamlah kamu untuk mendengarkan bacaan ini. Ketika pembacaan telah selesai, kemudian mereka kembali kepada kaumnya, yaitu bangsa jin, untuk memberi peringatan. Apa yang salah? Ketika Al-Quran mengajarkan sembahlah Allah, satu-satunya pencipta alam semesta, imanilah Yesus sebagai utusan Allah, apa yang salah di situ? Salahkah kita umat Islam ketika kita mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah? Ketika kita mengakui bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan, salahkah kita umat Islam? Tidak salah. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, kita berhak mendapatkan hidup kekal itu. Karena Yesus sendiri yang menerangkan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Dan itu adalah konsep imannya umat Islam. Mengenal hanya satu-satunya Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mengutus Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Berarti kita mendapatkan tiket untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya kira begitu para sahabat-sahabatku, ya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran, minimal sebagai pengingat bagi pribadi saya sendiri, dan juga bahan tertawaan, bahan lelucon bagi saya sendiri terhadap orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran. Ya. Saya mengingatkan kepada para sahabat sekalian dengan harapan yang sangat-sangat kepada para sahabatku untuk kemudian like dan subscribe ya channel baru kita, Sahabat Suma Official, sebagai channel cadangan. Mana tahu channel Zulkifli M. Abbas ini kemudian nantinya ya mungkin usianya tidak panjang, ya ada channel kita untuk kita jadikan sebagai wadah untuk bersatu. Jadi para sahabat, sekali lagi dimanapun para sahabatku berada, baik yang ada di negara Republik Indonesia tercinta ini ataupun yang ada di Malaysia sana, sahabat-sahabat yang ada di sana, di Singapura, di Thailand, di Jepang, di Amerika, dan seterusnya yang saya tidak bisa sebutkan, ya, di Belanda dan seterusnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Kita disatukan oleh satu wadah kendaraan channel Zulkifli M. Abbas, dan ada kendaraan baru juga, Sahabat Suma Official. Mohon supaya kita menjadi netizen dari dua channel ini dan juga channel-channel muslim lainnya. Saya kira begitu ya para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti kalau misalnya masih ada yang menghinakan Rasulullah Muhammad SAW karena dia tidak mau berdebat langsung dengan kita, ya mungkin seperti ini, kita monolog lagi ya. Mudah-mudahan yang lain tercerahkan. Kalau dia tidak tercerahkan, itu urusannya dia, karena memang dia adalah pembenci Islam. Tapi kalau yang lainnya bisa mendengarkan ini dan mendapatkan pelajaran dari ini, alhamdulillah, semata-mata saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, para sahabat sekalian, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, metode cara penyampaian saya yang kurang simpatik, saya mohon dimaafkan. Itu juga adalah metode yang saya gunakan untuk mengusir rasa ngantuk, rasa lelah, ya, rasa capek yang menderah diri saya, karena biar bagaimanapun saya juga manusia biasa yang punya aktivitas sama seperti sahabat-sahabat non-stop, ya, di mana diperintahkan bertebarlah ke muka bumi untuk mencari hal yang bisa membuatmu untuk lebih dekat kepada Allah, dan ketika kau mendengarkan seruan maka bersegeralah kepada seruannya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.